Shalom, Devosi Imamat 15. Pada zaman kekinian tumbuh subur satu ungkapan tubuhku adalah kekuasaanku. Begitu populer digemakan dengan makna bahwa tubuh dan pengelolaannya semata-mata bergantung pada kehendak diri sendiri. Di dalam perikop hari ini, Kitab Imamat menyampaikan penataan tubuh yang berkaitan dengan organ seksual dan reproduksi dari laki-laki dan perempuan di Israel. Tuhan Allah memberikan aturan yang sedemikian terperinci seperti bagaimana sperma atau air mani mesti diperlakukan dengan baik, ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian juga cairan alamiah itu tidak boleh sembarangan terpapar pada benda-benda maupun anggota tubuh, mulai dari pakaian, pelana, belangga, sampai ke perkakas rumah tangga harus terhindar dari persinggungan dengan air itu. Bagi kaum perempuan, mereka diperintahkan untuk menata masa menstruasi dengan penuh hati-hati. Ayat 18-28 menjelaskan bagaimana aturan perempuan Israel berkaitan masa haid atau menstruasi. Darah menstruasi tidak boleh dibiarkan begitu saja mengaliri tubuh dan perkakas-perkakas rumah tangga. Darah itu harus dibasuh untuk pentahiran. Demikian juga mengabaikan terhadap pembersihan akan menyebabkan kenajisan terhadap segala hal yang bersentuhan dengan perempuan itu. Di dalam firman Tuhan hari ini juga menandaskan bahwa segala kelalaian terhadap penataan organ reproduksi harus diselesaikan dengan kurban pendamaian dan dipimpin oleh imam demi pemulihan kesucian orang Israel. Menurut kitab Imamat, kehidupan adalah karya dari Tuhan Allah yang suci. Semua aspek hidup selalu berkaitan dengan kekudusan Tuhan Allah. Terlebih mereka telah diberikan anugerah dipilih menjadi umatnya. Tentunya tidak bisa lepas dari kehidupan hubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang suci dan besar, yang telah memilih mereka menjadi umatnya. Dan semua hal itu berkaitan juga dengan penataan kesehatan, baik laki-laki maupun perempuan, juga organ reproduksi dihayati sebagai sesuatu yang suci dan kudus di hadapan Tuhan, selagi itu sesuai dengan aturan-aturan yang telah Tuhan tetapkan. Berbagai hal baik yang berhubungan dengan organ reproduksi dan seksual di zaman kita sebagai umat Tuhan yang baru, gereja Tuhan sepatutnya juga harus dipandang sebagai anugerah dari Tuhan yang harus ditanggapi dengan rasa syukur dan juga hormat. Tubuh adalah ciptaan Tuhan yang sepatutnya diperlakukan dalam wujud menghormati Tuhan dengan cara menjalankan kehidupan seksual dengan penuh tanggung jawab, tidak sembarangan. Biarlah kita juga boleh menghayati kekudusan Tuhan dengan menjaga kekudusan di dalam kehidupan suami dan istri. Demikian juga bagi yang masih lajang, tetap menjaga kekudusan, terlebih kekudusan seksual, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita juga diberikan kemampuan untuk tetap menjaga kekudusan itu, agar kita tetap layak menjalin hubungan bersama dengan Tuhan yang kudus, dan itulah sumber kehidupan yang tentunya memberikan semangat pada kita untuk kita menjalaninya. Mari kita dengan setia dan semangat untuk tetap menjaga kekudusan. Apapun bentuk kecemaran yang mencemari tubuh kita dan pikiran kita, kita harus singkirkan semuanya itu. Minta pertolongan Tuhan supaya kita diberi kemampuan menyingkirkan semuanya itu, dan pengampunan dari Tuhan mendatangkan damai sejahtera dalam diri kita, damai sejahtera untuk melaksanakan apa yang difirmankannya. Minta kepada Tuhan agar kita senantiasa menghormati semuanya itu, juga menata kesehatan
baik kesehatan reproduksi maupun juga tubuh kita, untuk senantiasa kudus di hadapan Tuhan sehingga kita berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.